Podcast. Itulah, guys. Seperti lama tidak podcast nih. Kita belum bikin judul. Oh, shit. Ya udah bikin sekarang. Apa? Mau judul, mau lagu dulu? Lu bikin kata pertama, gue bikin kata kedua. Oke. Ngenes. Apa? Ngenes. Asik. Anjay. Ngenes itu asik. Wow. Ngenes asik hari ini. Guys, judul terabsurd, ngenes asik. Oh. Nanti kalau judulnya berubah jangan kaget ya guys. Kalau judulnya beda sama apa yang kita omongin. Tapi cocok, ngenes asik sama tema kita hari ini cocok. Oh, apa tuh temanya? Lagu dulu baru tema. Oh iya. Udah lama nge podcast lupa. Siapa? Lu. Kemarin lo soalnya. Ini gue ada lagu dari Gene Carter, judulnya Judulnya no. Anjay, gak niat deh. Lebih gak niat deh. Begitu. Ya guys, dengerin. Gue gedein dulu. Dua. Udah. Itu nggak tahu dah lagu apa. Yang penting itu enak. Gue suka dengerin itu kalau belajar guys. Lu nggak tahu genre-nya apa nggak tahu apanya? Nggak tahu liriknya. Jadi gue nggak tahu. Kayaknya masuknya ke ini sih harusnya R&B pop gitu deh. Gue nggak pernah ngerti genre sumpah. Gue juga kaget anjing Spotify rap gue genre-nya Indonesia pop. Oh, ngomongin Spotify rap nih, kita mau bacain gimana rapnya sebenarnya Reboisasi Pikiran kurang lebih 6 bulan lah berjalan di dunia ini. Jadi 2020 itu adalah tahun pertama Reboisasi Pikiran muncul di permukaan bumi, di kuping masyarakat. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi pertama kali Reboisasi Pikiran nih ngeluarin podcast pertama kalinya kita nih yang volume 0, yang episode 0, yang introduction itu tepat di tanggal 27 Juni 2021. Nah, ntar kalau misalnya 1 tahun kita ngevlog. Beneran? Iya. Vlog kita guys. Aduh. 1 tahun kita nge-vlog, guys. Nah, terus acara kita itu, podcast kita itu banyak di streamnya itu di 2 negara. Hanya di 2 negara. Pasti Jerman sama Indo. Betul sekali. Yeah. Itu yang di Jerman, Ara, Mutia. Yang di Indo, keluarga kita. Nggak apa-apa, kita udah go internasional podcastnya. Walaupun berbahasa Indonesia, tapi podcastnya go internasional. Iya dong. Keren. Itu lama kita kapan-kapan dangbar kali. Oh, boleh ya. Tapi kayaknya kita juga kapan-kapan harus buat improvisasi ya, podcast pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jerman ya. Ya nggak apa-apa. Dan pakai bahasa Jerman. Pusing. Nggak apa-apa, podcast pelan aja, pendek aja. Soalnya banyak juga sebenarnya teman-teman internasional kita nih, yang entah itu dari Spanyol, entah itu dari mana, mereka tuh request, ada yang request podcastnya pakai bahasa Inggris dong, atau pakai bahasa Jerman dong. Itu sampai ada yang mau belajar bahasa Indonesia anjing teman gue buat nonton podcast gue. Iya. Nah, 2021 itu kita sama fans-fans kita nih, para pendengar kita, para tumbuhan nih, mempunyai momen-momen yang cukup menarik gitu ya. Apa itu? Kita lihat ya. 19 fans ya.
19 tumbuhan yang sangat setia dengan kita itu paling sering dengerin podcast kita ya. Jadi dari banyak pendengar nih podcast kita ya, entah itu dari YouTube, entah itu dari Spotify, dari manapun, 19 orang yang paling sering dengerin podcast kita. Hebat 19 orang ini. Ya, pokoknya ntar ada meet and greet ya. Tungguin aja 19 kita ya. Aja. Keluarga kita semua ada itu. Nih, Spotify itu nggak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi di universe podcast kita. Cuman Spotify itu tahu apa yang fans kita itu sukai dari podcast kita. Nah, jadi 30% pendengar podcast kita itu sering ngedengerin podcast kita itu di antara jam 5 sore sampai jam 11 malam. Yang berarti kenapa? Jam Indo apa jam sini? Jam sini. Oh. Yang berarti podcast kita itu sebenarnya membuat ketenangan dan kebahagiaan. Menurut Spotify ya, Tenang ya kalian ini. Kalian tenang dulu. Sama kita. Lalu kita itu sebenarnya podcast yang sangat cocok untuk menutup hari yang melelahkan dan bersantai. Betul. Kalian boleh tanya Ara. Nah, walaupun mungkin pendengar dan para tumbuhan yang setia sama kita itu nggak terlalu banyak, subscriber kita di YouTube juga belum nyampe 50, itu nggak masalah. Yang penting kita selalu konsisten. Kita sebagai Reboisasi Pikiran itu sudah total dari 16 episode yang kita rilis di tahun 2020 ini sampai sekarang dan masih mungkin berlanjut di tahun ini, itu tuh totalnya hampir lebih dari 640 menit sebanyak 16 episode. Itu udah banyak banget maksudnya. Itu udah banyak buat sebuah podcast ya. Dan terima kasih. Mungkin sebenarnya 2020 belum beres. Tapi 2021 kita yakin Reboisasi Pikiran akan lebih lagi berkaryanya. Amin. Buat para tumbuhan ya sebelum ini. Apa sih? Apa gimana? Bukannya tahun depan 2022? Oh, ya salah. Ya, guys. Maaf guys, karena ini corona jadi teringatnya 2020 terus ya. Maaf ya. Anjing 2020, tapi 2021 nggak kerasa kayak tahun dah anjing. Makanya gue ngerasa 2020, jadi 2021 ini ya banyak lah yang terjadi mungkin ya. Jadi waktu terasa begitu cepat karena kita membuat banyak hal yang baru, kita bertumbuh hal yang baru. Itulah mengapa Reboisasi Pikiran ada di dunia perpodcastan ya. Tunggu aja dari 2022 kita akan membuat sesuatu yang lebih improve, mungkin ya kita akan membuat vlog, kita tidak tahu, kita akan membeli mic baru agar suara kita lebih halus, kita tidak tahu. Yang penting donasi dulu. Di sini. Ya udah. Nih sepertinya podcastnya lumayan panjang ya hari ini ya, karena kita sudah lama juga. Aduh, udah jam 3 pagi. Kalian lihat caption kita setelah belajar bersama bahasa Arab. Hebat. Gue belajar di laptop. Dan aku, kita langsung podcast karena kita ingat, para tumbuhan butuh asupan. Betul. Terutama Ara. Kamu Ara. Kamu itu pendengar setia. Hebat Ara, hebat. Doain Ara cepat sembuh, guys. Ya guys, doain ya para tumbuhan yang ini lagi layu sedikit ya, terkena. Ya. Oke. Jadi seperti yang kita omongin tadi, judul kita hari ini adalah ngenes asik. Temanya itu apa, Rek? Temanya tuh tadi apa sih, jomblo, apa perbedaan jomblo sama single ya? Betul. Ini kita bakal ngebahas, sebenarnya ini tema yang cukup lumrah
di kalangan anak muda dan kalangan anak-anak yang sedang ada di fase percintaan atau mungkin fase perputusan pria, jomblo dan single itu tuh sebenarnya dua hal yang apa ya, mirip gitu. Menurut lo itu jomblo dan single itu sama nggak? Kita tanya Rere dulu. Gue pikir sama. Apa? Gue pikir sama. Mungkin single itu pilihan, jomblo itu bukan. Oh, jomblo itu pilihan, single itu Gak kembali kan. Single itu pilihan. pilihan. Jomblo itu karena nggak dapet kali. Jadi pada dasarnya itu jomblo sama single itu sama pada dasarnya. Kan dua-duanya sama-sama tidak mempunyai pasangan. Yang membedakan tuh nanti kita sebutin ya. Ada 8 perbedaan sebenarnya. Ini gue ngambil dari x.com. Ya, sumber kita dari x.com hari ini. Nah, kalau menurut KBBI itu sebenarnya jomblo dan single itu pun sama, KBBI itu mendefinisikan dua hal ini tuh seperti apa ya, ibaratin tuh kayak apel yang udah jauh dari pohonnya gitu. Jadi cowok atau cewek yang sendiri tanpa pasangan hidup dan tinggal sendiri, itu adalah definisi jomblo ataupun single. Jadi kalau menurut KBBI itu sebenarnya nggak ada perbedaan jomblo sama single itu, sama-sama aja. KBBI bangsa. Oke, kita langsung aja ya ke nomor 1. Jadi menurut x.com, X itu ini parfum. Axe ya, nyebutnya Axe. Apa sih, gue sampai sekarang nggak tahu cara bacanya. Parfum. Ini kan X, kapak tulisannya. kayak kapak gitu, iya benar, deodoran. Iya. Ini nomor 1 itu adalah jomblo cenderung merasa kesepian, single malah santai dan nggak takut untuk sendiri. Oh, aku jomblo berarti. Lo merasa kesepian? Kadang. Oh ya. Iya, Tapi itu nggak sama statement itu. Kalau lo sebenarnya jomblo bukan single berarti kalau kesepian. Gue gak tau. Gue kira itu sama aja. Cuman iya kayak gue jomblo. Itu kayak benar. Jadi kalau single itu gue berarti kalau misalnya definisinya kayak gini, gue udah ngerasain dua-duanya. Kalau single itu di mana lo kayak ya udah santai tapi lo kayak tetap develop diri lo sendiri gitu. Walaupun nggak ngerasa kesepian lah gitu. Kayak gue sekitar gue rame nih. Gue punya lingkungan yang fun gitu. Ya mungkin lingkungan lo juga fun, cuman ada di titik mungkin di mana lo butuh asupan asmara. Bener nggak? Betul. Asupan asmara. Bener dong, single pilihan. Ya enggak juga, kalau menurut gue. Kalau lo putus, lo otomatis jomblo atau single. Tapi kan dia kalau putus kesepian nggak sih? Ya, kalau misalnya kayak cowok atau cewek yang bangsat-bangsat, single hanya menjadi fase untuk mencari liang yang baru. Kalau buat para buaya betina dan jantan. Juga sih. Nah, kecuali lo jomblonya kayak lama gitu, atau singlenya lama dan emang benar-benar sendiri. Kadang ada di fase itu lo jomblo, aduh gue ngerasa kesepian, terus lo jadi single. Udahlah, gue udah gak peduli sama asmara, gue mau santai aja gitu. Tapi lo banyak hal yang dilakukan gitu, lo produktif. Jomblo juga bisa produktif, cuman bedanya dia ngerasa di dalam diri dia, anjir kok gue sendiri gitu. Walaupun padahal teman-teman dia mungkin banyak, atau misalnya banyak yang approach dia gitu sebenarnya, lawan jenis. Cuman dia lebih ngerasa kayak, aduh, gue masih keinget mantan gue masih keinget masa lalu gue sama mantan gue gitu. Jadi ngerasa ya. Apakah itu yang Anda rasakan? Terbaca pikiranku. Red Bull. Anjing sponsor gue apa ya? Ini Harum Ruangan. Yang penting cuma
Tuh. Apa lagi, bro? Yang kedua itu jomblo karena keadaan, single karena pilihan. Oh, bener Oh, ternyata. bener gue. Hebat. Gue hebat. Gue hebat. Rere belum baca ini ya, guys. Belum baca. Belum macet, guys. Kalau gue baca dulu ya. Persis seperti yang udah diomongin sebelumnya. Jomblo itu nasib yang harus lo hadapin karena belum ada yang mau. Reality itu emang ngeselin gitu. Reality itu emang apa ya? Nggak enak gitu kadang-kadang. Nah, sedangkan di satu sisi para single punya hidup yang lebih santai karena memilih untuk sendiri dan belum mau diribetin dengan urusan pacaran. Alasannya sih macam-macam. Ada yang mau belajar, masih mau berkarir, masih mau develop diri. Ada juga yang mau apa sih, masih mau kayak gue masih pengen nongkrong sama teman-teman gue gitu. Kayak ya gue pengen sama teman-teman gue gitu, masih pengen lari ke sana, lari ke sini, kayak asik-asikan gitu. Nah, mereka choose to be a single gitu. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya tapi gue kurang setuju sih sama ini. Kenapa? Oke, kata statement lo yang tadi itu ya. Iya, kalau gue. Kalau jomblo sama single itu sebenarnya dua fase yang berbeda. Kalau emang ada definisi yang berbeda. Tapi gue bilang single tuh pilihan tuh menurut gue karena single tuh dia nggak emang bener-bener nggak nyari, emang bener-bener nggak ada niatan buat pacaran. Dia milih untuk sendiri. Emang jomblo nggak ada niatan buat pacaran? Ada niatan buat pacaran. Ada kan dia kesepian, dia nyari-nyari dong pastinya. Nah, kalau kesepian tapi nggak mau nyari, Terus kenapa dia harus merasa kesepian? itu karena tadi yang gue bilang, dia masih keinget masa lalunya. Iya, kalau masih ingat masa lalu dia itu bukan pilihan. Ya iya, berarti pilihan. Berarti dia nggak lagi ini dong, bukan apa? Bukan mencari cinta dong kalau gitu. Karena Dia mau mencari cinta masa lalunya. iya, berarti karena ngestak sama masa lalu. Iya. Kalau Berarti gue, dia mencari pasangan dong. kenapa? Itu hitungannya mencari pasangan dong. Ya, enggak lah. Kalau misalnya lo masa lalu nih, masa lalu, lo emang ingat masa lalu, tapi lo belum tentu lo pengen sama mantan lo lagi gitu. Terus kenapa diingat? Karena rasa sayangnya itu yang masih ada gitu. Rasa sayang, bukan rasa sayang, kayak kenangannya itu masih masih terlalu manis buat dibakar gitu. Bullshit banget itu, pengen balikan anjir. Ada anjir yang gitu, kayak kenangannya masih kayak manis gitu. Cuman nginget yang hal yang membuat mereka break itu, jadi hal manis itu tuh pun ada hal pahit-pahitnya di antara yang manis itu. Tapi dia masih kalah yang pahit-pahitnya itu sama yang paling yang hal-hal manis ini gitu. Jadi Terus dia masih nggak, kenapa nggak balikan? karena bisa banyak hal. Pertama, entah mantannya udah sama yang lain. Kedua, entah mantannya yang emang udah nggak peduli lagi. Ketiga, emang karena putusnya nggak baik-baik. Keempat, emang ya udah kayak mereka putus terus tiba-tiba lost kontak, nggak tahu apa kabar satu sama lain. Kelima, mereka toksik. Tapi semua kelima-lima ini si orang jomblo ini tuh tetap nggak ada ininya loh. Kayak semuanya tuh mantannya. Berarti si jomblo ini tuh masih sayang anjir. Ya iya kan gue bilang Si kenangannya. jomblo ini, si jomblo ini pengen balikan, berarti dia pengen nyari pasangan, berarti itu bukan pilih apa. Itu deh pokoknya. Gue tetap teguh sama jawaban gue, jomblo dan single itu sebuah fase. Ketika ketika lo belum bisa move on sama mantan lo itu jomblo. Kalau kata gue ya, yang sudah gue alamin ya. Ketika lo udah kayak boleh kenangan boleh disimpan, kenangan boleh diingat, tapi jangan bikin kenangan itu jadi hal yang bikin lo ngerasa kenapa gue bisa gagal gitu.
Ketika lo udah bisa ke fase itu, lo jadi single. Cuman masih ada satu sisi, gue masih respect sama mantan gue. Jangan lupa itu ya, gue pernah bilang di episode yang mana tuh, episode ketiga tuh gue inget banget. Lo punya hubungan yang baik sama mantan lo, disitulah kedewasaan lo tumbuh. Anjay. Tapi hubungan baik sama mantan tuh harus apa enggak? Itu tema podcast berikutnya. Itu betul. Jalan. Bentar guys, kita ketik dulu kalau gitu. Sesat banget anjing. Hubungan baik dengan mantan. Mending kalian lihat upil gue dulu. Nggak ada. Udah, kita lanjut ya. Nomor 3 ya. Jomblo itu sering merasa minder. Single itu nggak peduli apa kata orang. Gue baca dulu penjelasannya. 5, tergantung orangnya. Iya, sama dulu. Karena belum laku-laku, para jomblo cenderung merasa minder. Perasaan rendah diri ini muncul karena pusing mikirin apa orang. Apalagi sering dijadiin bahan bercandaan saat duduk di tongkrongan. Cacat anjing. Sedangkan para single tetap cool karena merasa pede dan gak mikirin apa kata orang. Ada pepatah yang bilang, confident to be single because they choose to love and put themselves first, because they know being single allows you to learn what you really want and need from your future relationships. Jadi single itu kayak gini loh, kayak ya udah gue sendirian, emang gue nggak punya pasangan, emang gue nggak punya cewek, gue nggak punya cowok misalnya gitu kalau kata cewek. Ya gue suka jadi single gitu, gue enjoy jadi single, gue emang mau develop diri gue sendiri gitu, biar gue ntar kedepannya bisa nemuin yang pas buat gue dan sepadan sama gue gitu. Dan gue emang pengen menyiapkan diri gue buat future relationship gue yang lebih better daripada relationship gue yang sebelumnya pas single. Sementara jomblo itu ya nggak laku-laku aja gitu. Kira rata-rata single tuh kaum wanita deh. Rata-rata jomblo kaum pria. Iya sih. Gue pernah jadi single. Iya, tapi kan rata-ratanya. Iya sih. Sebenarnya itu tergantung orangnya sih kalau menurut gue. Iya. Cuman kayak, iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya kan? Setuju aja. Kalau misalnya dilihat dari kasat mata atau dilihat dari sekitaran kita, teman-teman kita, iya sih. Gue setuju sih. Ya. Karena cewek itu Apa? lebih Lu mau apa ya? Bukan lebih mudah. Lebih adalah hal yang bisa dipancarkan. Ngerti kan lo maksud gue? Iya. Karena kita tuh cowok tuh berjuang, kalian tuh tinggal bilang iya apa tidak. Nah, tapi sekarang juga cewek juga berjuang. Banyak kok. Gue juga pernah diperjuangin cewek. Itu buat orang ganteng doang, gue nggak seganteng itu anjing. Berarti gue ganteng daripada lo. Ngomong gitu anjing. Ceweknya selera jelek. Tuh kan, itu. emang udahlah. Itu masa lalu ya guys. Sekarang saya sudah punya cewek. Bangga banget anjing. Cewek saya cakep. Mantan saya juga. Cacat banget semua. Habisnya Kenapa? enggak. Kumis gue nempel. Berarti kalau misalnya jadi jomblo, emang sering dijadiin bahan olokan teman-teman tongkrongan ya? Temen-temen gue banyak yang jomblo. Jadi kasihan. Bener sih, kan lo sering diolok, Rek. Apa? Kan lo sering diolok-olok sama anjay. Diolokin lu anjing. Lu doang bangsat yang ngolokin gue. Anjing ya, padahal waktu jomblo
Gimana ya? Gak jadi dah. Kenapa gue waktu jomblo santuy? Gak jadi, gue mau ngelawak punchline-nya gagal. Pokoknya tuh waktu gue jomblo tuh dia kan gimana sih Waktu ceritanya, lupa. nggak ada cewek, Otak gue gak jalan demi apapun. udah anjing jelas. Waktu lu jomblo, gue juga jomblo. Gak gitu anjing. Gak jadi. Gini masalahnya gini, waktu kita sama-sama jomblo, lo masih nge-stuck sama yang lama, sementara gue enggak. Iya, padahal kita sama-sama jomblo, tapi lu ngeledekin gue. Nah, itu bahasa Indonesia yang tepat dan baik. Aduh. Lanjut. Nih, ternyata bener lagi kata Rere guys. Tapi menurut gue tetap berpegang teguh dengan jomblo itu sebuah fase. Tapi di sini menurut xax.com, jomblo itu gencar mencari pacar, single justru nggak minat menjalin relationship. Penjelasannya, karena sering ngerasa bosan dan nggak betah sendirian, para jomblo nggak bisa diam dan aktif mencari gebetan baru. Nah, kan? Seringkali jomblo bahkan sengaja melibatkan diri untuk aktif di organisasi kampus, kegiatan, atau komunitas tertentu dengan tujuan mencari wanita. Sedangkan para single menjalani hari-harinya dengan bahagia tanpa dihantui rasa insecure gara-gara belum punya pacar. Kaum single sadar banget kalau mereka emang belum mau menjalin suatu hubungan. Kayak gitu. Jadi kalian tuh, nih yang kalian ya, yang masih sekiranya diri kalian masih ngerasa, gue pengen ngikutin organisasi A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Tujuannya apa? Nyari cewek, nyari cowok. Nah, sadar kan kalian jomblo. Tapi jomblo tuh suatu hal yang buruk apa enggak? Menurut gue enggak sih. Kenapa? Tanpa lo jadi jomblo, kalau lo nggak pernah jadi jomblo, lo nggak bakal tahu susahnya, lo nggak bakal belajar bagaimana menghargai mutiara yang sebelumnya lo punyain. Anjay, kalau sebelumnya belum punya apa-apa, tapi emang dia jomblo terus dari awal. Kita tanya Esa kalau itu ya, dari waktu itu. Ya, kalau misalnya jomblo dari lahir sih, ya hal yang bisa dipelajarinya. Berarti kalau jomblo dari lahir, dia baru mau punya pacar. Emang kalau misalnya jomblo dari lahir, berarti dia dari lahir pengen punya cewek dong? Atau cowok? Iya. Maksudnya, gimana ya? Ya mereka dia nggak punya pasangan aja gitu dari dulu. Kalau itu Terus, kan emang udah self decision nggak sih? Kayak kalau jelek, gue nggak mau pacaran gitu. Tapi padahal dalam hatinya craving buat relationship. Nah itu jomblo masuknya. Menurut X ini. tulisannya apa sih? Akse. X kayak. X gitu. Tapi kalau menurut gue sih, kalau misalnya jadi jomblo itu suatu hal yang baik sih. Kalau misalnya dia pun belum punya riwayat asmara sebelumnya, dan dia udah bilang diri dia jomblo, ya itu saatnya sih menurut gue lo punya pasangan kalau kayak gitu. Soalnya kalau udah misal 21 tahun lo jomblo gitu, dan lo craving buat punya suatu hubungan, ya emang udah saatnya mungkin. Soalnya lo udah selama lo dari lahir, di masa remaja lo pun lo nggak punya hubungan, di masa lo pubertas, di masa lo sebelum pra-pubertas, masih cinta monyet, lo pun nggak ngerasain cinta monyet, nah itu berarti emang bener-bener udah jomblo akut gitu. Antara jomblo akut sama dia emang pengen, ya udah gue emang pengen self develop aja gitu, gue pengen sendiri aja gitu. Berarti kalau misalnya orang ini single, terus dia pengen nyari pacar, berarti jadi jomblo dulu dong. Ya nggak sih? Ya kalau misalnya single tuh kayak sebenarnya dia bisa dapat cewek, dia bisa buat relationship, tapi dia emang nggak mau aja, lagi nggak mau gitu. Pas dia mau, dia jomblo nggak hitungannya? Enggak lah, kalau misalnya harusnya kalau menurut website ini ya,
single itu ketika lo sebenarnya di halayak masyarakat, halayak umum tuh lo laku gitu. Saya deketin A, kayak ya udah, normalnya PDKT berapa sih, 3 bulan 2 bulan gitu, lo bisa dapetin dia gitu. Tapi kalau misalnya emang dia single karena capek ditolak terus, karena nggak laku, Kalau itu single ngenes sih. single ngenes. Tapi Ya, dia bahagia setelah itu. ya udah, berarti dia single aja. Emang dia trauma, Apa promo maksudnya? trauma. Oh, trauma. Iya. Kayak mungkin balik itu bisa jadi kayak trust issues sih jadinya. Kayaknya. Lanjut kalau gitu ya. Nih, jomblo bosan sendiri terus, single justru masa nyaman dan happy. Jadi, perbedaan jomblo dan single yang paling nyata terlihat dari attitude masing-masing. Kaum single merasa nyaman dan bahagia dan kesendirian, sehingga nggak punya waktu untuk merasa bosan. Single biasa mengisi waktunya dengan aktivitas bermanfaat untuk mengembangkan diri dan memperbaiki kualitas diri jadi lebih baik lagi. Hingga pada masanya bertemu dengan orang tepat, mereka sendiri yang dengan senang hati melepas status singlenya. Itu kan kata yang gue bilang tadi. Sebenarnya kalau jadi single tuh nggak, apa ya, bukannya arogan, cuman nggak susah gitu dia mau dapetin pasangan gitu. Apa sering nggak susah? Ya, iya nggak susah dia dapetin pasangan sebenarnya. Oh, cuma yang pilihan dia gitu. Berarti pilihan. Gue tetap berpegang teguh itu fase. Ya, dia memilih untuk masuk fase single. Ya, Pilihan. ya. Kalian tim pilihan fase. Apa? Kalian tim pilihan atau tim fase? Anjay, kita udah kayak gitu-gitunya ya. Biar ada yang komen ya. Iya, kalau dengerin sampai menit segini. Bangga sih gue. Arah sih pasti arah. Tidur tapi tiduran. Tapi berarti kalau misalnya kayak gitu, ya benar kayak tadi. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya lo enjoy gitu dengan kesendirian lo gitu, lo bakal happy mungkin, tergantung orangnya ya. Dan lo bakal lebih produktif aja gitu. Produktifnya emang sesuai tujuannya itu. Kayak lo ikut organisasi tujuannya lo nambah koneksi, lo nambah pengalaman. Itu kan tujuan yang benar gitu. Sementara kalau kayak misalnya jomblo, tujuan ikut organisasi kayak tadi yang Aks ini bilang, pengen nyari pasangan aja. Jadi jomblo tuh ya kayak anjing gue ngerasa kosong gitu. Lu bakal ada nggak orang yang nggak pernah ngerasain jadi single? Ada kali ya? Ya, ada. Ada kali. Kalau misalnya emang udah stuck banget sama masa lalunya, terus kayak apa ya, susah aja gitu buat dia memulai yang baru, itu bakal stuck sih kayaknya. Ada juga yang langsung putus harus nyari yang baru. Nah, dia tidak bisa sendirian. Dia harus ada pacar. Tapi kasihan sih pasangannya kalau kayak gitu. Dianya juga kasihan anjir, capek kayak burnout gitu jadinya. Yeah. Dia tuh sebenarnya harus istirahat, cuman dia nggak tahu gitu. Yes. Jadi kalian tuh Paling capek. capek. Lanjut. Nomor 6. Jomblo itu fokus mencari pengisi hati, sementara single itu sibuk memperbaiki kualitas diri. Jadi karena nggak nyaman ngerasa sendiri, jomblo tanpa sadar terus mengarahkan fokusnya untuk mencari pengisi hati. Dia kayak gebet sana, gebet sini, kayak antusias ngajak cewek ngedate kapanpun gitu. Itu tuh jomblo banget gitu. Pokoknya sebisa mungkin malam minggu nggak boleh kosong gitu. Kayak malam minggu gue harus jalan sama seseorang. Berarti jomblo ini fokusnya cuma pasangan doang ya? Dia nggak ada fokus hidup lain? Kalau menurut
aks sih gitu. Nah, sedangkan para single kayak yang udah di-mention sebelumnya sesuai judulnya nggak punya waktu untuk merasa galau karena sibuk improve diri sendiri gitu. Anjay. Ini kayak Kalau dia improve diri sendiri untuk keluar dari fase jomblo, masuknya fase apa? maksudnya gimana? Jadi dia jomblo, dia kayak ngerasa, aduh gue gak percaya diri, gue harus nyari pasangan. Terus cara dia keluar dari fase jomblo, dia nge-improve diri. Iya, harus ada kayak lo nggak boleh terkurung karena itu ini apa sih ada dua hal sebenarnya. Pertama, lo itu jadi jomblo nge-stuck karena emang lo nge-stuck kayak gue bilang tadi kenangan. Kedua, lo jadi jomblo dan pengen cepet-cepet cari yang baru itu emang lo craving buat itu atau lo emang pengen revenge ke mantan lo. Gue bisa gitu punya pasangan lagi setelah lo gitu. Itu being single ya, itu menurut gue itu minded jadi single ya, jadi jomblo ya, sorry jadi jomblo. Ketika lo pengen revenge ke mantan lo dan lo cari pasangan baru, orang baru tanpa hati lo yang tulus, itu lo jahat banget, lo jadi jomblo sebenarnya. Jadi selama berpasangan itu dia jomblo apa? Ya enggak, tetap taken, cuman maksud gue jadi orang jahat gitu. Dan Tapi menurut kan fokusnya buat ngedapetin pasangannya yang lama. nah itu makanya karena dia pengen bikin pasangan yang lamanya tuh, kalau menurut gue ya, yang gue dapet nih dari aks dan gue hubung-hubungkan sama pemikiran gue, jadi di mana kayak si jomblo ini pengen cepet-cepet dapet suatu hubungan, pengen cepet-cepet jadi apa ya, punya cewek atau punya cowok, dia tuh pengen kayak bikin mungkin ya masa lalunya mantannya yang dulu nyesel gitu. Kalau enggak mantannya yang dulu itu pun belum punya cowok atau belum punya cewek dan dia kayak pengen bikin iri aja gitu. Dan atau enggak pengen ngisi rasa kesepiannya sejenak aja gitu. Kalau bikin diri itu menurut gue gini ya, kalau misalnya baru putus terus kayak pengen bikin diri mantannya itu sebenarnya ini berarti tuh dia kayak kenapa sih gue putus? Gimana ya? Bingung dah gue nyalurin apa yang di otak gue ke kata-kata. Kayak kayak gue harus olahraga otak deh. Gue gak pernah bisa dan nyalurin apa yang di otak gue kata-kata. Guys. Dia tuh bikin mantannya iri itu karena aja susah banget demi apapun susah banget. Sumpah. Kalian bisa relate gak apa ini gue doang? Gue autis ya. Jadi kayak dia tuh pengen misalnya kayak cari rebound dari mantannya. Terus itu sebenarnya cuma pengen bikin iri mantannya aja. Dia tuh pengen nunjukin gimana ya? Pokoknya tuh sebenarnya dia bikin iri tuh pengen balikan lagi sama mantannya. Iya kan gue bilang itu tadi. Susah banget sumpah ngomongnya. Ya, dia tuh Kayak jadi jomblo ini yang gue bilang masih nge-stuck sama memorinya atau sama orangnya itu, dia tuh mencari hubungan itu antara dua hal, gue bilang tadi kan. Antara pertama emang dia pengen berhenti sejenak mengisi kekosongan hatinya dan melupakan segalanya yang lalu-lalu, atau kedua pengen balikan, kayak dia jadian sama yang ini biar mantannya itu kayak anjing gue nyesel nih mutusin dia udah sama yang A, lebih ini gitu. Atau yang ini tuh kayak anjing gue iri banget gitu, mantan gue udah jadian gitu maksudnya sama orang lain. Dan punchline-nya di mana di saat mantannya ini ngomong lagi ke si jomblo ini kalau gue nyesel banget mutusin lo gitu. Gue nyesel banget putus sama lo. Lo gimana sama cewek baru lo gimana sama cowok baru lo. udah deh, balikan lagi. Itu makanya gue bilang jadi jomblo yang menurut Aks ini atau jomblo yang menurut teori kita ini itu tuh jahat gitu. Kalau lo nyari pasangan sejenak itu jahat gitu. Ketika mantan lo udah balik ke lo,
dan memulai conversation yang baru dengan basa-basi, hubungan lo sama yang baru gimana? Lo masih inget nggak dulu kita sering gini-gini? Kayaknya asik nih. Kita kapan-kapan ngedate makan atau nongkrong bareng di tempat kita dulu pertama ngedate nih. Nah, di situ lo ada percikan-percikan buat lo selingkuh dari pasangan baru lo ini dan balik lagi ke mantan lo. Dan itu tujuan utama lo sebenarnya gitu. Itulah mencari pelampiasan. Itu simpelnya jomblo kadang suka mencari pelampiasan gitu. Kadang suka mencari hal yang bisa lo buang kayak, gue buang nih, biar mantan gue balik ke gue gitu. Kayak gitu. Sementara single, yang gue bilang, dia emang improve diri sendiri. Gak peduli mantan dia mau nyesel kan mutusin dia atau nyesel dulu nggak ngehargain dia nggak peduli. Yang penting gue improve diri gue sendiri, gue bisa melakukan hal yang baru, gue bisa build up apa yang gue pengen, dan gue tahu tujuan gue gitu. Kayak gini nih, lo kan sendiri nih, reboisasi pikiran, itu produktif. Berarti gue single. Tapi gimana cara dari jomblo, misalnya gue jomblo, gimana cara gue pindah ke fase single? Oh, itu tergantung orang, beda-beda. Gimana caranya? Gue nggak bisa ini sih, nggak bisa. Menurut gue sih beda-beda tiap orang. Titiknya sendiri. Kalian yang tahu, kolom komen. Cool. Tapi kalau gue dulu yang gue rasain dari jomblo ke single, dulu kan gue total menyendiri itu sebelum gue pacaran lagi sama Zalfa, itu tuh kurang lebih 4-5 tahun. 2 tahun pertama gue emang craving nyari sana-sini. Nyari sana-sini, chat sana-sini, jalan sana-sini sama cewek gitu. Gue akuin tuh 2 tahun pertama. Tahun ketiga gue jomblo, gue sendiri, gue udah mulai ngerasa kayak capek sendiri gitu. Anjing, gue nyari-nyari tapi gue sebenarnya masih nge-stuck gitu loh, ngerti nggak sih? Nge-stuck. Gue nggak nge-stuck sama mantan gue, cuman gue nge-stuck kayak, kok nggak ada yang kayak mantan gue gitu maksudnya, ngerti nggak? Nah, di situ yang gue bilang jahat tuh itu gitu. Lo cari orang baru yang sejajar sama mantan lo, sementara setiap orang kan beda-beda ya. Nah, ketika lo udah belajar di mana, oh nggak semua orang itu nggak sama, oh mantan gue emang punya kelebihan di sini, dan orang lain itu nggak punya kelebihan apa yang mantan gue punya, tapi dia punya kelebihan yang lain gitu. Ketika lo udah sadar di situ, lo bisa menerima itu, menurut gue lo udah bisa lari ke fase single, di mana lo tahu kalau misalnya orang lain itu nggak sama kayak mantan lo, dan positifnya mantan lo belum tentu ada di orang yang baru ini, dan sementara negatifnya mantan lo belum tentu juga ada di orang yang baru ini gitu. Dan lo di situ kayak udah, kalau lo udah di situ pasti lo kayak udah nggak peduli gitu, kayak anjing gue nggak peduli mau orang baru mau orang lama yang datang ke gue pengen sendiri dulu gitu. Dan lo bakal tahu di mana titik lo harus mencari lagi gitu. Dan lo bakal mencari lagi ketika lo udah puas gitu, lo improve diri lo sendiri gitu. Lo dapet koneksi lo yang baru, lo punya hal baru yang lo jalanin gitu. Dan lo udah pede gitu, kayak ibaratin lo bikin hal baru, lo bakal pede gitu buat dapetin yang baru gitu. Itulah bagus dah podcast ini. Gue kayak dengerin podcast dari tadi. Hebat. Emang MVP-nya Ari, gue ngomong aja nggak jelas. Itulah guys, pengalaman itu guru terbaik. Hebat. Gitu. Lanjut dulu ya. Nomor 7 ya. Jomblo itu iri dengan kemesraan orang lain. Single itu malah ikut senang. Ini gue relate banget sih. Perbedaan lainnya adalah ketika para jomblo terbakar rasa iri ketika melihat deretan konten di feeds yang memperlihatkan kemesraan teman-temannya yang udah punya pacar. Ya namanya juga lagi gencar nyari pacar gitu. Sementara single itu memilih hidup sendiri gitu kan, memilih hidup sendiri, menjalani hidup sendiri.
Jadi dia lihat temen dia yang so sweet banget sama pacarnya, so sweet banget sama cengceman gebetan-gebetannya, dia malah seneng gitu. Dan gue relate gitu. Karena lo pernah nggak? Lo pernah di fase kedua ini atau dua-duanya lo pernah nggak gitu? Fase dua-duanya gitu. Nah, harusnya kalau lo udah pernah merasakan fase dua-duanya ini, lo sih udah bisa dibilang single sih harusnya. Dulu, tapi sekarang masih jomblo. Gitu. Apa? Sekarang kadang iri lagi gitu. Bukan iri ya, irinya tuh bukan kayak anjing lah ngapain lu pacaran sama dia, irinya tuh kayak gue mau juga pacaran. Maksudnya Gitu. itu maksud ini. Ya itu dah, gue masih jomblo. Gue dari tadi relate semua. Gue nonton aja makanya kayak nonton podcast. Makanya gue bilang kan, kalau misalnya apa ya, gue juga pernah kayak gitu. Cuman gue pas ya kan gue bisa dibilang single itu ketika gue udah di Jerman ya, udah di sini mulainya. Dan gue ngerasa ada di satu titik kayak misal contoh si A temen gue nih punya pasangan, gue seneng gitu. Kayak gue malah seneng lihat orang. Gue pernah bilang ke si Naya, gue pernah bilang gue itu suka seneng lihat orang pacaran gitu. Dan gue nggak apa-apa, gue sendiri, gue bilang kayak gitu ke Naya gitu. Tapi apa ya? Kalau jadi jomblo itu emang ada irinya sih. Irinya ya gitu kayak anjing, gue juga pengen gitu kayak gitu. Bukan iri karena ceweknya cakep atau apa gitu. Cuman iri lebih ke anjing dulu gue pernah kayak gini juga, kok sekarang gue nggak bisa dan gue sendiri gitu. Nah, tapi kalau single kayak ya udah kayak mereka lagi jalan nih misalnya ke Disneyland Paris berdua, asik banget, gue seneng udah liatnya gitu. Atau enggak anjir banget gitu kayak liburan. Masa kalau jalan ke Disneyland Paris masa nggak ada iri-irinya? Nggak mungkin. Kalau dia jalan sendiri juga gue iri, anjir. Gue juga mau. Gue juga mau ke sana. Itu lebih iri ke harta ya. Disneyland Paris. Gitu kan. Terus ya udah gitu kayak gue pengen jalanin aja, ya udah gue jalan aja. Cuman pasti ntar ada satu titik kayak seorang single itu bakal ada di satu titik dia bakal ngerasa kesepian, tapi dia masih suka denial sama rasa kesepian itu. Awalnya denial, dan sebenarnya deep in their heart itu mereka craving juga gitu, rasa sayang. Bukan craving kayak jomblo, craving cari cewek atau cowok, tapi mereka tuh craving rasa sayang. Itu bedanya, gue bilang tadi. Craving-nya itu ada craving yang negatif sama positif. Ketika lo craving sama orang baru, atau pasangan baru secara instan, secara cepat, itu craving yang jahat menurut gue. Tapi ketika lo craving bukan orang, cravingnya kayak rasa sayang, atau rasa perhatian yang beda gitu. Ya lo dapat perhatian dari orang tua, lo dapat perhatian dari teman-teman dekat lo, tapi lo kan nggak mungkin dong dapat perhatian yang sejenis dari orang tua lo, dari teman-teman lo yang sama seperti seorang pasangan gitu. Nah, pas lo craving seorang single, ketika craving hal tersebut gitu, itu normal. Dan pasti awalnya denial dulu, karena mereka masih merasa belum cukup buat ngejalanin hubungan gitu, dan belum siap gitu. Tapi ada di satu titik pasti lo no reason lo bakal anjir cocok banget nih gue sama dia gitu. Tapi lo nggak bakal nunjukin itu di awal gitu. Terus lo ke bawah dan disitulah lo ngerasa bahwa craving gue udah harus dikeluarin gitu ke dia. Hebat semua teori Arya keluar semua. Semua belajar hidupnya keluar semua. Gue masih fase pembelajaran. Fase pembelajaran anjing. Iya guys. Itu udah poin keberapa lupa gue. Ketujuh, sekarang yang terakhir. Anjay, panjang banget nih. Yang terakhir.
jomblo bahagia karena punya pacar, single bahagia dengan diri sendiri. No. Benar kan yang gue demi Allah gue belum baca ini tanya Rere, kita nyari barusan. Barusan. Nih, again, ini karena mereka punya tujuan yang berbeda. Para jomblo memang punya target untuk cari pacar atau pasangan. Karena itu salah satu tingkat kebahagiaan mereka terukur dari dapat atau tidaknya pasangan. Nah, kalau single cari pasangannya aja nggak minat. Karena itulah kebahagiaan mereka diukur dari hal lain. Contohnya, Gue pengen single. kenapa? Gue pengen single dah. Iya, makanya sebenarnya jadi single itu being single is not a bad things. Being single is the time when you can develop yourself, when you can improve yourself, when you can build up your connection. Kayak lo sekitar lo itu semuanya bisa improve sebenarnya. Tapi sebenarnya being in relationship itu juga bukan hal yang buruk gitu. Walaupun gue punya apa ya? Gue punya pengakuan kayak ketika lo single, lo bakal ngeliat relationship itu bukan hal yang harus gitu. Ketika lo jomblo, lo ngeliat hubungan itu seperti hal yang harus. Betul. Tapi ada di satu titik di mana lo bakal wake up dan tampar diri lo sendiri, gue butuh seseorang gitu. Karena develop diri sendiri sendirian itu kadang capek juga tanpa orang yang support. Gue mau ubah pikiran gue dah. Berarti single pilihan itu jawabannya iya dan enggak. Karena susah masuk ke fase single tuh menurut gue susah. Iya, makanya gue lebih suka jomblo itu fase, single itu 3 fase. Anjay, menjadi kepompong single tuh kepompong. Kalian jomblo masih ulet. Tapi kalau jomblo terus nemu pasangan yang tepat, teori baru tuh. Gue belum kepompong juga. Gue pernah ngerasain kayak gitu. Apa? Lu apa? Belum pernah gue ngerasain yang gitu. Soalnya. Belum pernah. Iya. Dan gue nggak mau. Nggak mau. Bisa aja. Kayak lempar jaring dapat, ternyata yang dia dapat emas. Iya. Itulah guys. Hidup ini kompleks juga ya. Iya memang. Di luar perkuliahan. Tuh. Jadi kalian nih tumbuhan, kalian lebih milih jomblo atau single? Kalian lagi di fase yang mana nih? Jomblo atau single atau bahkan yang di relationship? Atau kalian di relationship tapi merasa jomblo? Oh. Berarti kalian sedang melampiaskan perasaan Anda. Iya, mending putus anjing kalau gitu. Kasihan ceweknya. Oke, sepertinya kesimpulannya dari lo apa hari ini? Yang bisa keluarin aja. Kesimpulan gue sebagai yang gue rasain sih, gue masih jomblo. Rasanya tuh capek guys. Gue jadi nggak bisa fokus ke hal yang lebih bermanfaat. Lebih apa ya, kayak lo tuh butuh banget perhatian gitu loh di fase ini. Jadi kayak gue sering ngechat orang lain berlawan jenis, terus kayak ya udah jadi temen telepon, temen ngobrol gitu, padahal gue bisa ngelakuin hal lain yang mungkin ya self improvement gitu. Kalau misalnya single mungkin nyari temen juga bisa sambil ngelakuin hal lain, cuman kalau misalnya ini kayak gue cuman rebahan terus kayak teleponan aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Padahal bisa banyak hal yang dilakukan dan sebenarnya nggak gitu deh. Menurut lo apa? Gimana kesimpulannya? Lu udah ngomong banyak banget sih semua. Ya balik lagi. Ketika lo menyudahi hubungan dan lo masuk ke fase sendirian,
lewatin aja fase jomblo dan fase single. Cuman ketika lo jadi jomblo, lo jangan terlalu jadi orang yang terbawa nafsu, keinginan lo membuat relationship yang baru untuk entah itu lo berusaha menghapus masa lalu lo atau lo berusaha bawa balik masa lalu lo kembali ke diri lo gitu. Karena itu bukan hal yang bukan hal yang baik gitu. Banyak yang masih kayak gitu banyak. Tapi kalau bisa dari sisi pikiran kita ingin mengurangi ngedecrease hal tersebut gitu. Biar biar masalah asmara itu terjadi seadanya, semulusnya, sesempurna itu, walaupun tidak ada yang sempurna, tapi sebisa mungkin bangunlah asmara yang sehat gitu. Ketika lo belum bisa ngelepas masa lalu lo, biarinlah lo tersiksa diri lo sendiri gitu, nggak usah bagi-bagi ke orang gitu, nggak apa-apa gitu. Maksudnya tersiksa diri sendiri dulu, ntar lo belajar sesuatu dari itu. Ketika lo udah lewatin itu, lo bakal masuk ke fase yang selanjutnya, single, dan di situ lo bakal ngerasa gimana enaknya jadi sendirian dan nyamannya jadi sendirian. Dan pasti ada waktunya lo bakal build up relationship baru yang lo bisa pertahanin dengan sepenuh hati lo, setulus hati lo gitu. Bukan karena best lo pengen nyari rebound dari mantan lo, kata Rere yang bilang tadi gitu. Pokoknya inilah, bersikap adil di segala aspek kehidupan itu penting gitu. Kayak lo mau menjalani asmara, lo harus bersikap adil juga. Jangan membawa hal buruk ke orang lain juga gitu. Bawalah hal yang baik ke orang lain, walaupun gue tahu setiap insan manusia itu pasti ngebawa hal buruk juga gitu. Cuman pastikan hal yang baik lebih banyak, lebih besar daripada hal yang buruk gitu. Podcast terhebat karena ada Arya. Gue kayak nonton podcast dah, sumpah. Gue jadi tumbuhan Nel. Oke guys, kalian tuh sebenarnya kalau dengerin podcast tuh, kalau kita lagi serius dengerin sampai habis, gak bakal nyesel sebenarnya. Iya guys, kita juga ngomong gitu ya, tapi di akhir-akhir. Makanya anjing, tugas lo mau motong yang terakhir. Aduh guys, masih jomblo, belum bisa fokus. Itulah, itu waktunya improvisasi, bekerja memotong guys dari YouTube. Siap guys. Oke, jadi sebelum menutup podcast hari ini, Rara mau memutar lagunya. Lagu. Tadinya gue mau nyetel lagu Naruto, anjir, yang Win sama Arya nggak boleh. Lagunya yang kayak gini. Masih kalian tahu. Tuh, bagus banget. Sumpah, Arya bangsat. Gila dia. Anjing. The Shy Dancer, Gali Matias. Mantap. Oh, itulah aku kira 20 detik guys. Oke, jadi itulah episode kita hari ini dengan judul Ngenes Asik. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya ya. Guys. Bleib gesund. Bleib gesund. Keep safe, keep healthy. Ya, bleib gesund. Ya udah gitu, sehat-sehat lah kalian. Stay healthy nggak sih? Ya gitu dah guys, pokoknya. Ya udah guys. Bye bye guys. Bye.